Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali pada hari ini, hari Minggu 8 Agustus 2021. Kita kembali beribadah secara online. Kan masih di pandemi COVID-19. Kita merindukan juga ibadah offline, saling bertatap muka, saling bersentuhan, saling bersalaman. Tapi Tuhan telah mengizinkan pandemi ini terjadi. Kita harus mensyukuri apa yang kita miliki, apa yang kita bisa, dan Tuhan tahu hati kita. Tuhan pasti mengerti apa yang kita inginkan, tapi kita harus mengikuti apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Untuk mempersiapkan ibadah hari ini, mungkin Bapak Ibu saya persilakan untuk bersaat teduh, mempersiapkan diri untuk memasuki hadirat Tuhan pada hari ini. Saya persilakan Bapak Ibu untuk bersaat teduh. Nanti ibadah ini dibuka oleh kita mau nyanyi, kita mau puji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau katakan hanya dekat Allah saja. Kelompok. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku Kau menerima dengan sepenuhnya. Dunia melihat sampai ke dalam hatiku. Tuhan inilah yang Kau mengenal hatiku, jauh melewati semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang akan jaga hatiku, supaya kehidupan berlanjut Kembali pujian ini dari awal. hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Engkau menerima dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat Engkau, namun Kau memandang sampai ke dalam hatiku. Tuhan inilah yang Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan
supaya mengajar senang Tuhan inilah yang kau menolong itu jauh dari semua yang terdekat sekalipun Tuhan inilah yang menjaga hatiku supaya mengajar senantiasa supaya hidup mengajar senantiasa. Tuhan, di pagi hari ini, di hari Sabat, hari Minggu Kudus ini, Tuhan, kami datang kepadamu, Tuhan. Meskipun dengan keterbatasan kami beribadah masih menggunakan online, Tuhan. Tapi kami tahu Allah yang omnipresent ada di mana-mana, ada di rumah semua jemaat, di masing-masing rumah. Saat ini akan bersama dengan kami, bersama dengan Roh Kudus-Mu untuk beribadah kepadamu, memuliakan namamu. Dan sebagai hamba Allah, hamba tabiskan ibadah ini. Kiranya pertolongan dan anugerah kasih setia daripada Tuhan menolong ibadah ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus itu Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Terima kasih Pak Gembala. Shalom Bapak Ibu. Shalom, selamat hari Minggu. Shalom semuanya. Shalom. Shalom. Shalom Puji Pak nama Yohanes Tuhan. dan Ibu Rofi, Kita bisa Stella, masih berkumpul di Bu sini. Riko, Bu Evi. Masih dalam pandemi COVID-19, kita kembali puji syukur pada Tuhan, mengucap syukur masih bisa beribadah seperti ini dengan alat yang ada, dengan aplikasi yang ada. Mungkin Tuhan tahu memberi cara kepada kita untuk beribadah, kita bisa di mana saja, kapan saja, dalam tekanan apapun, kita bisa tetap beribadah. Kita mau memuji Tuhan, kita mau memuliakan nama Tuhan, kita mau bilang kasih Allah tak berkesudahan.
Tuhan. Dengan sorak-sorai kita bisa memuji dan menari. Kita mau memuji Tuhan. Kita hari ini bersuka cita kembali di dalam ibadah hari ini. Mungkin banyak kasih Tuhan yang sudah diberikan kepada kita, yang sungguh besar yang tidak bisa kita hitung jumlahnya. Dan semoga kita bisa menyadari kalau itu adalah kasih dari Tuhan. Dan saya mau memulai dari kesaksian pada diri saya dulu. Sudah berapa lama mungkin Bapak Ibu tidak melihat atau tidak berjumpa, bersua melihat saya di ibadah, karena saya mengalami, menjadi penyintas COVID-19. Yang gelombang yang kemarin, yang banyak-banyaknya itu, dan saya dan Mama itu 67 tahun ini, dan sudah vaksin lengkap, saya pun sudah vaksin lengkap. Puji Tuhan sih, mungkin awal-awal saya stresnya itu karena mama saya gitu, karena lansia. Saya banyak kekhawatiran, banyak ketakutan. Itu 67 tahun, sudah di atas 60, dan cerita dan berita yang ada di media itu semuanya adalah tentang ketakutan. Semuanya tentang kejamnya dunia, kejamnya si COVID-19 gitu. Puji Tuhan sih selama 14 hari yang mencekam itu, 2-3 hari pertama itu kita mengalami semua gejala yang ada, sampai anosmia, kehilangan indera perasa dan penciuman. Puji Tuhannya kita nggak ada sesak napas, semuanya aman, saturasi oksigen semuanya aman, tidak ada yang di bawah 90%. Dan jangan pernah takut kalau Bapak Ibu dinyatakan COVID-19, karena sekarang penindakannya itu sangat cepat. Bapak Ibu langsung lapor ke RT RW, Bapak Ibu bisa dapat obat-obatan langsung dari puskesmas. Kalau butuh penanganan yang lebih lanjut akan dijemput nanti ke rumah sakit atau kemana yang masih tersedia. Dan puji Tuhannya tuh kita masih bisa bersuka cita di dalam itu semua, kita masih bisa bercanda. Jadi kayak saya dapat quality time sama Mama tuh 14 hari gitu. Itu benar-benar berdua, benar-benar saling cerita, malah mengenang masa dari kecil, kamu dari kecil seperti ini, sampai besar kayak apa gitu kan. Sampai jadi melihat disitulah hutang-hutang jadi seorang anak tuh sangat besar ya. Maksudnya jadi seorang anak kepada orang tua tuh, waduh, saya sih nggak tahu lah, mungkin 14 hari merawat Mama itu tidak melunasi hutang-hutang saya selama saya dari kecil sampai besar seperti ini gitu. Dan kekhawatiran saya itu hanya tentang mama saya gimana, karena saya yakin di usia saya, di imun tubuh saya masih bisa sembuh walaupun gejala itu saya semua alami gitu. Ya puji Tuhan, setelah 14 hari kita dinyatakan bebas pemantauan dari puskesmas, dan kita sudah antigen kembali dan itu negatif. Cuma satu impact dari post-COVID adalah itu ada pengentalan darah di mana-mana. Jadi kita langsung cek lab, itu kolesterol tinggi, asam urat tinggi, mungkin karena 14 hari kita makan enak kali ya. Atau itu memang dampak dari si post-COVID gitu. Itu jadi kita harus mengkonsumsi makanan yang baik, maksudnya diet dari gula segala macam, daging-dagingan, minyak, dan itu untuk menurunkan pengentalan darah itu di mana-mana sih. Mungkin itu aja Bapak Ibu, puji Tuhan kita udah kembali sehat sampai sekarang. Dan terima kasih atas segala doa, dukungan dari Bapak Ibu jemaat, Bapak Gembala, kedua Ibu Pendeta, para diaken dan jemaat GKI Sigifan. Mungkin kalau tidak ada doa dari kita semua, mungkin hal yang terburuk bisa saja terjadi. Gitu. Terima kasih. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau menambahkan kesaksian. Mungkin keluarga Om Yohanes juga memiliki hal yang sama, memiliki kesaksian yang sama. Om Tante, sudah lama kita berkomunikasi, mungkin mau memberikan kesaksiannya. Boleh di-unmute dulu Om speakernya, Tante. Dengar suaranya Om Yohanes sebenarnya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di
Gereja Jemaat GKB Given serta Bapak Shalom, Pendeta, shalom. seluruh pengurus Jemaat GKB Given. Saya juga mengalami seperti apa yang barusan diceritakan. Anak saya 3 positif COVID, cucu saya juga umur 2 tahun positif COVID, sempat panik juga. Kita pada saat itu dari puskesmas dirujuk ke Wisma Atlet. Kita berdoa terus karena yang kita khawatirkan si kecil yang umur 2 tahun, mungkin anak-anak yang anti-antinya, tantenya itu mungkin sudah kuat. Memang yang kita khawatirkan cucu saya yang umur 2 tahun. Seiring berjalan 8-9 hari, kita sudah mulai tenang karena kondisi mereka sudah mulai membaik. Hari ke-12, kabar baik diterima bahwa hari ke-13 akan pulang, sudah selesai. Dari situ, puji Tuhan, Tuhan berkati 3 anak saya dan 1 cucu saya kembali ke rumah, berkumpul di sini. Begitu tes kembali untuk PCR, mereka semua sudah negatif. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Ikia dan seluruh majelis-majelis GKB Given yang sudah mendoakan anak kami dan cucu kami yang pada saat itu berada di Wisma Atlet sedang di isolasi. Itu semua berkat dari doa Bapak Pendeta Ikia beserta majelis-majelisnya, pengurus-pengurus serta jemaat-jemaat. Kami bersyukur Tuhan dengar doa semuanya, sehingga 3 anak kami dan 1 cucu saya kembali dari rumah berkumpul. Kemudian tes PCR mereka semua negatif. Inilah saya, Yohanes Patiasina. Kami memang bicara di mimbar atau di mana saja, kami memang open, tidak ada kalau kami ingin bicara A ya A, kami ingin bicara B ya B, tidak ada kami ingin bicara A tapi kami sembunyikan jadi bicara B, tidak. Memang itulah kami open, suka cepat-cepat, mohon dimengerti untuk Bapak Pendeta, pengurus-pengurus dan majelis-majelis serta jemaat GKB Given. Itulah saya, tidak mau ada kebohongan di hati. Jadi apa yang saya mau katakan, saya katakan. Tidak ada, saya mau katakan A, tapi tiba-tiba saya sembunyikan A, jadi yang keluar jadi B atau C. Tidak. Kalau A ya sudah A, begitu. Jadi, jika ada yang kurang berkenan di dalam argumen saya atau chat saya di grup ataupun dimanapun, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam sehat selalu dari keluarga saya, Yohanes Patiasina. Kiranya Tuhan memberkati gereja GKB Given kita GKSI ini. Kanes, GKSI. GKSI Given, mohon maaf saya tidak tahu sudah ada perubahan. Iya, karena udah lama sih. Ya nggak apa-apa, dimaafin. Kiranya saya juga berdoa kiranya gereja ini akan menjadi besar, gereja kita ini akan menjadi besar. Tuhan memberkati gereja ini beserta pengurus dan jemaatnya, terutama Bapak Pendeta Ikia, diberikan kesehatan, kekuatan, Tuhan sertai dimanapun mengadakan pelayanan. Juga pengurus-pengurus jemaat-jemaat di GKSI Given. Demikian kesaksian dari kami. Kalau kami ceritakan banyak dari A sampai Z, ada memang saya bersyukur kepada Tuhan. Yang penting dalam pandemi ini kita sehat semua. Salam sehat. Semoga jemaat-jemaat GKSI Given dan seluruh pengurusnya tetap dalam naungan dan lindungan Tuhan. Diberikan kesehatan dan kekuatan. Demikian. Amin. Terima kasih Om Yohanes, dan mungkin memang di masa seperti ini doa itu sangat penting. Praying too strong ya Pak. Yes, kemarin slogan yang di-share di grup, keep praying apa gitu.
Ya, harus. Kekuatan doa itu sangat penting, dan kita saling mendoakan itu powernya akan lebih lagi. Kita mendoakan sesama saudara kita di GKSI Given. Dan ya Om, semenjak emang kita sudah berpindah ke sinode GKSI sekarang Om, terakhir memang pas Om masih aktif di dalam itu kita masih GKBI itu. Besar dan kecilnya gereja itu dinilai dari keterlibatan kita semua. Pasti nggak bisa mengandalkan hanya 1-2 orang, kita semua aktif, disitulah gereja kita bisa menjadi lebih besar. Mungkin Bapak Ibu ada lagi yang memberi kesaksian, karena kalau kasih Tuhan dinyatakan melalui kesaksian itu akan jauh lebih luar biasa. Saya membuka ruang kesaksian pada Bapak Ibu. Mungkin ada. Lydia. Shalom Erik, saya mau bersaksi sedikit ya. Shalom, selamat hari Minggu semua, Pak Hizkia. Shalom Bu Lydia. Lilis, semua pengurus GKBI, GKSI. Memang COVID ini luar biasa ya. Saya kehilangan 7 keluarga dekat. Dari mertua, kakak ipar, keponakan, itu saudara dekat semua 7 orang meninggal. Padahal mereka juga nggak semuanya tua. Jadi kalau mertua saya memang udah 90. Kalau kakak ipar saya memang sudah 85. Itu simpatisan dari GKBI dulu ya, Pak Sukoco mungkin pernah kenal, mungkin pernah dekat ya. Jadi mereka satu keluarga kena, yang meninggal suami istri, anak, supir sama pembantunya lolos, nggak apa-apa. Terus keponakan baru usia 40 tahun semua pada kena COVID. Nah, tolong doakan juga hari ini adik saya, mertuanya juga masih di ICU. Usianya sudah hampir 80. Dokter sekarang bilangnya lambung. Jadi gejalanya lambung, nggak mau makan, lemas. Ternyata begitu di tes, PCR, fit. Jadi kebetulan memang rumah sakit sudah mulai kosong. Kemarin dapat di rumah sakit Siloam, hari ini masih di ICU, belum sadar gitu ya. Saya mikir juga ya Tuhan, apa yang terjadi dengan keluarga saya? Itu banyak. Baru hari Minggu kita ngobrol, hari Sabtu berikutnya mereka sudah nggak ada, sudah dipanggil Tuhan. Dan kita juga nggak bisa menghadiri upacara semua pakai Zoom. Jadi ya memang ini luar biasa sedihnya ya. Keluarga dekat mertua saya sendiri juga sampai nggak ada satu orang pun yang boleh datang ke sana. Hanya keponakan yang masih agak muda mereka bikin Zoom. Jadi kita dari rumah aja semua. Anak-anaknya semua keluarga nggak ada sama sekali yang bisa hadir gitu kan waktu ini. Jadi saya kadang-kadang bertanya juga sama Tuhan ya, apa? Tapi semuanya mereka, saya bangganya mereka sudah di dalam Tuhan gitu ya. Nggak ada yang belum mengenal Tuhan Yesus. Hasil buah-buah kita juga mengenalkan Tuhan Yesus, mereka juga dalam beberapa tahun ke depan ini sudah mengenal Tuhan Yesus. Jadi itu satu penghiburan buat kita bahwa mereka memang sudah ada tempat di tangan Tuhan, aman di tangan Tuhan. Tapi saya masih tetap bertanya, Tuhan, sampai 7 orang nggak kira-kira gitu, banyak banget ya. Dan ini semuanya keluarga dekat, keponakan, ipar, terus mertua, sekarang lagi besan lagi. Saya pikir ini kapan selesai corona ini. Kita tetap bersyukur, makanya hari ini saya ada di Depok. Saya udah hampir 1 bulan lebih disuruh tinggal di sini, stay. Karena dia tahu kalau saya di sini masih keluyuran katanya. Jadi saya benar-benar disandera di sini, saya nggak boleh kemana-mana. Ya, syukur aja lah, Tuhan Yesus baik ya. Saya juga pernah kena COVID waktu bulan Januari. Keluhannya nggak parah juga, sama seperti Erik. Jadi saya cuma merasa hilang, demamnya cuma berapa hari. Karena mungkin saya minum vitamin terus, saya berjemur. Sendirian saya di rumah, pesan makanan pakai Gojek, jadi nggak ada orang sama sekali yang ngurus saya. Jadi puji Tuhan, dalam waktu 10 hari berangsur-angsur pulih gitu ya. Jadi anak-anak cuma saudara semua pada ngirimin obat-obatan, vitamin mereka nggak ada yang berani ketemu. Ya, pandemi ini memang sungguh luar biasa. Semua keluarga mengalami hal-hal seperti ini yang sangat tidak enak gitu ya, penyakit yang mengkhawatirkan. Tapi saya yakin dan percaya Tuhan akan menjaga kita semua. Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan kalau memang Tuhan masih memberikan kita
kekuatan untuk hidup, ya dalam segala hal juga kita pasti bisa sehat kembali. Itu aja, terima kasih. Mohon dukungan doa. Masih ada 2 keluarga lagi sekarang yang masih di rumah sakit karena COVID. Ini juga keluarga dekat saya. Terima kasih. Dan Yesus memberkati. Terima kasih Tante Lydia. Mungkin memang rencana Tuhan itu lebih baik mungkin kan dibanding dengan yang lain-lain, itu memang sudah rencana Tuhan. Jadi itulah kan Tuhan mungkin yang terbaik. So, kita juga mengucap syukur aja. Kita masih bisa bertahan sampai sekarang, masih dikasih pengurapan, masih dipagari oleh Tuhan. Dan pastinya kenapa kita masih ada di sini, karena kita harus menguduskan diri lebih lagi untuk menyambut surganya Tuhan. Kita akhiri ini kesaksian tutup, kita akan menyambut firman Tuhan. Lagi dan lagi saya mau minta tolong keluarga Bang Armstrong untuk mengangkat pujian. Lagi dan lagi, satu-satunya yang kuandalkan hanya Tuhan, satu-satunya yang kuandalkan. Tuhan yang setia, selalu yang terbaik. Engkau Tuhan saudaraku, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan menyembuhku, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Tuhan yang setia, waktunya selalu yang terbaik. Engkau Tuhan saudaraku, yang hanya satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya
kudus, Tuhan pemulihanku. Yang Tuhan bagai kami, Tuhan yang kudus, Tuhan pemulihanku. Bapa di sorga, benar seperti pujian kami Tuhan, bahwa Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan. Engkaulah satu-satunya Allah yang kami percaya Bapa, yang sanggup melepaskan kehidupan kami dari setiap penderitaan-penderitaan bedani yang kami rasakan pada saat ini Tuhan. Terima kasih karena kebaikan-Mu Bapa, kembali lagi kami Jemaat GKSI Given boleh beribadah kepada Engkau lewat online Tuhan. Tapi sekalipun kami hanya bertemu lewat online Tuhan, kami percaya bahwa kuasa Roh Kudus Tuhan akan hadir di tengah-tengah kami, akan mengurapi kami satu persatu. Sehingga ketika kebenaran firman-Mu diperdengarkan Tuhan, kami boleh diberkati dan kami boleh dikuatkan untuk terus melangkah di dalam Engkau. Terpuji kekal bagi nama-Mu Tuhan, berfirman-Lah Tuhan, sebab kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, shalom Bapak Ibu yang terkasih di rumah kita masing-masing, salam sehat buat kita semua. Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Hari ini kita kembali mau belajar satu bagian firman Tuhan. Yang saya berikan tema yang akan kita pelajari bersama, yaitu penderitaan sebagai proses kemurnian iman orang Kristen. Atau penderitaan sebagai proses kemurnian iman kita pribadi lepas pribadi. Bapak Ibu, mari kita buka dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai 19 di rumah kita masing-masing. 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai ayatnya ke-19. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing. Bapak Ibu silakan mengikutinya di dalam hati. Lembaga Alkitab memberikan judul Menderita sebagai orang Kristen. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepada kamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Jangan ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Amin. Amin, Bapak Ibu. Firman Tuhan yang datang kepada kita kiranya memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan, tadi saya sudah memberikan tema bahwa apa tujuan daripada penderitaan-penderitaan yang Tuhan izinkan kita alami Bapak Ibu. Berbicara mengenai penderitaan Bapak Ibu, tidak seorang pun yang mau hidupnya menderita. Bahkan banyak orang berusaha bagaimana supaya terhindar daripada penderitaan, banyak orang berusaha supaya penderitaan itu tidak menimpa kehidupannya, menimpa keluarganya, menimpa orang-orang yang ia kasihi Bapak Ibu. Walau kenyataannya Bapak Ibu, kita tahu bahwa semua orang pasti mengalami penderitaan. Walau kenyataannya kita tahu bahwa semua orang yang ada di muka bumi ini pasti mengalami penderitaan. Bapak Ibu, penderitaan itu datang tanpa diundang. Dan sekalipun kita berusaha Bapak Ibu untuk menghindari namanya penderitaan, pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu bukan hanya langsung, tapi ternyata janji dari kebenaran firman Tuhan sendiri berkata bahwa orang Kristen menderita. Itu di dalam Filipi Bapak Ibu, di dalam Filipi pasalnya yang
dalam Filipi pasal, sebentar Bapak Ibu ya. Di dalam Filipi dikatakan bahwa kepadamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya, tetapi juga dikaruniakan untuk menderita. Karena itu tidak perlu orang Kristen heran jikalau kehidupannya diperhadapkan kepada penderitaan-penderitaan badani yang kita rasakan selama kita ada di muka bumi ini. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan. Karena itu kita tidak perlu harus menghindar dari namanya penderitaan Bapak Ibu. Kita tidak perlu namanya harus mencari cara bagaimana supaya kita tidak mengalami hal-hal sulit di dalam kehidupan kita. Tetapi mari kita mau belajar Bapak Ibu bagaimana supaya kita mengerti mengapa penderitaan itu Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Mengapa kita sebagai orang percaya yang sudah setiap hari berdoa, yang sudah setiap hari bergumul kepada Tuhan, masih juga diizinkan Tuhan mengalami hal-hal yang sulit, masih juga diizinkan Tuhan untuk menderita Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan. Sekarang kita hidup di akhir-akhir zaman Bapak Ibu. Kita hidup melihat situasi dan kondisi kita seolah-olah tidak lagi menjamin adanya kenyamanan Bapak Ibu. Tidak lagi menjamin adanya keamanan Bapak Ibu. Karena kita sudah berada di akhir-akhir zaman Bapak Ibu. Karena itu penghakiman akan segera dimulai. Dan firman Tuhan hari ini datang kepada kita berkata bahwa penghakiman itu bukan dimulai dari luar Bapak Ibu. Tapi dimulai daripada gereja Tuhan itu sendiri. Dimulai dari dalam Bapak Ibu. Yang sangat dikhawatirkan Bapak Ibu ialah kalau kita sebagai orang percaya yang sudah setiap hari beribadah, sudah setiap hari berdoa, tetapi kita tidak diselamatkan. Karena pembacaan kita berkata Bapak Ibu bahwa bagaimana jikalau orang yang benar saja hampir-hampir tidak diselamatkan? Bagaimana nasib orang yang tidak mengenal Kristus? Bagaimana nasib orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Bapak Ibu? Karena itu bersyukur Bapak Ibu bahwa kalaupun kita diizinkan Tuhan mengalami penderitaan-penderitaan badani, kita mau mengerti dengan tujuan apa Tuhan mengizinkan itu terjadi Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan. Tujuan penderitaan dalam 1 Petrus Bapak Ibu dikatakan, ayatnya yang ke-7 dikatakan bahwa maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ayat 9, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Itu Bapak Ibu tujuannya. Kenapa Tuhan mengizinkan Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai orang yang percaya, yang setia mengikut Dia masih juga mengalami penderitaan-penderitaan yang tidak mampu kita hadapi Bapak Ibu. Karena Tuhan mau melihat sejauh mana kemurnian hati Bapak Ibu, kemurnian iman Bapak Ibu Saudara dan saya kepadanya. Bapak Ibu, penderitaan bagi orang percaya adalah sebuah proses pembentukan pemurnian iman agar menjadi umat yang sejati. Kenapa seperti itu Bapak Ibu? Karena banyak orang Kristen, banyak orang yang berstatus percaya, tapi belum tentu menjadi umat yang sejati. Belum tentu menjadi orang yang percaya yang sejati Bapak Ibu. Karena orang Kristen yang percaya yang sejati, dalam keadaan apapun Bapak Ibu, ia akan tetap bersyukur kepada Tuhan. Ia akan tetap setia untuk mengiring Yesus. Karena ia tahu bahwa penderitaan-penderitaan yang Tuhan izinkan ia alami, ialah penderitaan-penderitaan yang akan memurnikan imannya kepada Yesus Kristus. Dan saya percaya jemaat GKSI Given pun demikian Bapak Ibu. Tuhan boleh mengizinkan masalah-masalah terjadi dalam keluarga kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena Tuhan melihat sejauh mana perkembangan iman Bapak Ibu Saudara dan saya. Sejauh mana GKSI Given bertahan di tengah-tengah situasi yang tidak baik sekalipun Bapak Ibu. Tuhan mau melihat itu. Sehingga Tuhan mengizinkan kita juga mengalami pasang surut yang tidak baik Bapak Ibu. Keadaan ini tidak selalu menyenangkan, keadaan yang kita alami tidak selalu Tuhan berikan yang terbaik Bapak Ibu. Kenapa? Karena ia mau melihat sejauh mana kesetiaan Bapak Ibu Saudara dan saya di dalam penderitaan-penderitaan yang ada. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan, tetapi sayang sekali karena banyak orang Kristen tidak mau menderita. Banyak orang Kristen memprotes Tuhan Bapak Ibu ketika diizinkan hal-hal yang tidak sesuai dengan harapannya Bapak Ibu. Kenapa Tuhan? Ada apa Tuhan? Kenapa Engkau izinkan ini terjadi? Ini pertanyaan yang lazim Bapak Ibu. Pertanyaan yang semua ini juga keluar dari mulut setiap orang yang merasakan hal yang namanya penderitaan.
kita selalu bertanya, kenapa Tuhan ini terjadi? Padahal Bapak Ibu Saudara, kehidupan orang-orang Kristen ditetapkan juga untuk menderita. Karena Tuhan berkata, tinggalkan semua, engkau pikul salib, dan engkau harus siap berada di dalam penderitaan. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan. Mari kita memperhatikan Bapak Ibu bahwa ada banyak tujuan-tujuan penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Ada banyak bentuk-bentuk penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Ada juga penderitaan yang terjadi karena kesalahan Bapak Ibu Saudara dan saya. Karena itu Bapak Ibu kita mau belajar, ada beberapa poin. Mengapa Bapak Ibu penderitaan itu terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya? Kenapa kita sebagai orang Kristen harus berada dalam situasi-situasi yang tidak baik sekalipun Bapak Ibu? Kenapa kita sebagai orang Kristen diizinkan Tuhan mengalami hal-hal yang sulit di dalam kehidupan kita Bapak Ibu? Bapak Ibu Saudara, bagian surat Rasul Petrus ini kepada jemaat yang ada di jemaat yang ada di Roma, yang ada di Galatia Bapak Ibu. Ini menunjukkan bahwa Petrus mau mengingatkan Bapak Ibu, orang Kristen perlu dibina, dibimbing, karena dalam ayatnya pasal yang kelima di situ dikatakan gembalakanlah kawanan domba Allah. Ada sebuah peringatan ketika diberikan sebuah nasihat bahwa menderita sebagai orang Kristen, maka dilanjutkan bahwa gembalakanlah kawanan domba Allah. Kenapa? Karena orang Kristen imannya harus terus-menerus didorong untuk bagaimana bertumbuh di hadapan Tuhan. Dan kita mau belajar Bapak Ibu bahwa ternyata penderitaan itu tidak terjadi dengan sendirinya. Tapi kita mau lihat bahwa ternyata ada juga akibat-akibat daripada perbuatan kita. Yang pertama yaitu penderitaan terjadi akibat dosa Bapak Ibu. Penderitaan yang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya juga bisa diakibatkan karena dosa. Sebab dapat disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Bapak Ibu dalam 1 Petrus pasalnya yang kedua ayat 20 berkata demikian. Bukan penderitaan Bapak Ibu jikalau Bapak Ibu mengambil keputusan yang salah, jikalau Bapak Ibu melakukan sebuah pelanggaran dan itu mendatangkan masalah besar dalam kehidupan kita. Itu bukan sebuah hal yang Bapak Ibu Tuhan izinkan, tetapi itu karena kesalahan kita. Maka itu bukan disebut penderitaan Bapak Ibu. Itu disebut sebuah dosa yang mendatangkan penderitaan Bapak Ibu. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu menderita, maka itu adalah kasih karunia daripada Allah atas kamu. Bapak Ibu Saudara, karena itu biarkanlah meskipun kehidupan kita mengalami penderitaan, biarlah penderitaan itu terjadi karena kita mengiring Yesus. Biarlah penderitaan itu terjadi karena kita melakukan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan, dosa memisahkan kita dari Allah Bapak Ibu, sehingga membuat kita hidup di dalam penderitaan. Dan jikalau kita tidak bertobat Bapak Ibu dari dosa-dosa kebiasaan kita, maka hal itu akan membawa kita kepada kematian kekal Bapak Ibu. Jikalau dosa menjadi kebiasaan kita Bapak Ibu terus kita hidupi dan itu mendatangkan penderitaan, maka itu akan membuat kita mengalami kematian kekal Bapak Ibu. Karena itu biarlah penderitaan yang kita alami membawa kepada kemurnian iman yang sejati Bapak Ibu. Jangan sampai kehidupan kita saat ini mengalami hal-hal yang sulit, tetapi itu juga tidak membuahkan kehidupan yang kekal Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan, bagian yang kedua, yaitu penderitaan bisa terjadi akibat penyakit. Penderitaan juga bisa terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya karena adanya penyakit Bapak Ibu. Itu tidak bisa kita pungkiri Bapak Ibu. Bahkan kita melihat contoh dalam Markus pasal 25 Bapak Ibu di situ mengenai perempuan pendarahan selama 12 tahun, bagaimana ia harus menanggung penderitaan selama 12 tahun Bapak Ibu yang mengalami pendarahan Bapak Ibu. Dia dijauhi orang, dia dikutukin orang. Bahkan orang-orang di sekelilingnya pun menjauhi, itu juga adalah sebuah penderitaan yang menyakitkan Bapak Ibu. Ketika ada penyakit, orang-orang melihat kita bahwa kita ini mungkin dapat kutukan dan sebagainya Bapak Ibu. Itu bisa membuat batin kita terluka dan tersiksa ketika orang-orang yang kita kasihi juga menjauhi kita. Itu dialami oleh perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun Bapak Ibu. Salah satu penderitaan yang muncul itu karena adanya penyakit. Tapi biarlah Bapak Ibu, itu pun juga
kehidupan kita bisa menyenangkan hati Tuhan sekalipun kita ada di dalam keadaan sakit sekalipun Bapak Ibu. Saudara yang sama dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa Tuhan Yesus itu setia Bapak Ibu. Tuhan Yesus itu tidak pernah berubah. Ia mengizinkan hal-hal yang sulit, yang mengizinkan penderitaan karena ia tahu bahwa ia turut bekerja dalam segala sesuatu ia izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Ia mengizinkan hal yang sulit terjadi dalam keluarga Bapak Ibu Saudara dan saya karena ia tahu ia turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan Bapak Ibu. Ia tahu yang terbaik bagi kita. Sekalipun kehidupan kita harus merasakan hal-hal yang sifatnya menderita Bapak Ibu. Kita melihat contoh Bapak Ibu bahwa ternyata penderitaan itu juga terjadi karena diizinkan Tuhan. Seperti Ayub Bapak Ibu. Ayub memberikan kita contoh di dalam ketaatannya, di dalam kesetiaannya, di dalam imannya yang murni di hadapan Tuhan. Kenapa dia masih diizinkan sakit? Kenapa ia masih diizinkan sakit secara fisik, sakit secara batin Bapak Ibu? Karena ia harus dijauhi sahabatnya, dihina istrinya, kehilangan anak-anaknya, kehilangan semua harta kekayaannya. Tetapi Ayub memberikan kita contoh bahwa di dalam penderitaannya, di dalam kesakitannya sekalipun Bapak Ibu, ia menyenangkan hati Tuhan. Ia berserah kepada Tuhan. Ia tahu semua yang dialami itu terbaik dan itu diizinkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, karena itu mari kita bersyukur sebagai orang Kristen. Karena di dalam penderitaan, di dalam setiap sakit penyakit yang kita alami, ternyata ada jaminan bahwa kasih Tuhan selalu ada menyertai kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan, poin yang ketiga yaitu penderitaan bisa terjadi karena iman Bapak Ibu Saudara dan saya kepada Yesus. Atau karena kepercayaan kita kepada Yesus Kristus, orang-orang di sekitar kita tidak menginginkan itu terjadi Bapak Ibu. Di dalam ayatnya yang ke-14 Bapak Ibu dalam pembacaan kita dikatakan, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada pada kamu. Jadi orang Kristen ketika mengalami hal-hal yang sulit karena imannya kepada Yesus Bapak Ibu, kita tidak usah putus asa. Kita tidak usah takut Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita justru diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Diingatkan oleh Rasul Petrus Bapak Ibu, bagaimana kita harus bersuka cita. Dan itu dikatakan di dalam Matius pasal 5 Bapak Ibu ayatnya yang ke-10-12 di situ dikatakan, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang punya kerajaan sorga. Ayatnya yang ke-11, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Ayat yang ke-12, bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Bapak Ibu, sebuah kebahagiaan orang Kristen ialah penderitaan. Sebuah kebahagiaan orang Kristen ialah aniaya. Kenapa Bapak Ibu? Karena di dalam penderitaan, di dalam aniaya Bapak Ibu kita diajar untuk berbahagia. Bagaimana mungkin Bapak Ibu kita harus bersuka cita ketika kehidupan kita diperhadapkan kepada masalah-masalah yang besar Bapak Ibu. Ketika dalam keluarga kita ada penderitaan yang terjadi, bagaimana mungkin saya dan Bapak Ibu bisa bersuka cita? Tapi orang Kristen terbalik Bapak Ibu. Orang Kristen justru diajak, disuruh untuk bersuka cita. Disuruh untuk berbahagia Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu? Di dalam Ibrani Bapak Ibu. Saya buka Ibrani pasal 12 Bapak Ibu dikatakan. Ibrani pasal 12 di situ dikatakan Bapak Ibu. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan yang mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Itu Bapak Ibu. Kenapa kita perlu bersukacita dalam penderitaan? Karena iman kita sedang dibawa menuju kepada kesempurnaan. Iman kita sedang dibawa bagaimana untuk mendapatkan sebuah kehidupan kekal yang kita sedang perjuangkan saat ini Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan. Karena itu mari kita bersuka cita di dalam penderitaan kita. Mari Bapak Ibu ketika ada persoalan, ada masalah yang terjadi dalam keluarga, ada yang sakit. Jangan kita menyalahkan keadaan Bapak Ibu.
Jangan kita saling menyalahkan satu dengan yang lain, menyalahkan antara keluarga Bapak Ibu. Karena semua yang terjadi sudah diatur oleh Tuhan Yesus Bapak Ibu. Semua yang terjadi sudah diatur sedemikian rupa bagaimana jalan keluarnya nanti Bapak Ibu. Karena itu ketika ada penderitaan hendaknya kita bersukacita seperti yang dikatakan firman Tuhan. Karena di dalam penderitaan itu akan nyata sejauh mana Bapak Ibu Saudara dan saya setia kepada Dia. Setia kepada Sang Pencipta yang setia itu Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, tadi saya katakan bahwa penderitaan itu berbagai macam bisa terjadi dalam kehidupan kita. Penderitaan itu banyak Bapak Ibu. Bisa terjadi karena kita dicela, karena kita difitnah, dianiaya, dikucilkan, dibenci, ditolak Bapak Ibu. Bahkan mungkin kita dipecat dari pekerjaan Bapak Ibu. Itu penderitaan Bapak Ibu. Karena kita harus mengalami hal-hal yang sulit dalam keluarga Bapak Ibu. Tetapi semua ini Bapak Ibu belum seberapa Bapak Ibu. Semua ini masih hal-hal yang kata Tuhan Yesus masih di luar daripada kekuatanmu Bapak Ibu. Jika ini terjadi. Karena kenapa Bapak Ibu? Di akhir-akhir zaman makin hebat penderitaan dan penganiayaan yang akan dialami oleh orang Kristen Bapak Ibu. Itu bisa Bapak Ibu Saudara baca di dalam Matius 24 ayat yang ke-9, pasal 21 ayat yang ke-22 Bapak Ibu. Itu berbicara tentang penganiayaan yang akan kita alami Bapak Ibu. Karena itu jika kita tidak mau berlatih untuk menderita Bapak Ibu, berlatih untuk berkorban bagi Kristus Bapak Ibu, maka kita tidak akan kuat dan kita tidak akan mampu ketika kita diperhadapkan kepada satu penganiayaan yang besar Bapak Ibu. Itulah kenapa firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya Bapak Ibu. Karena mereka lah yang akan menjadi pemenang. Karena itu harapan kita bersama, jemaat GKSI Given pun akan bertahan, akan setia, akan menjadi pemenang Bapak Ibu. Di dalam setiap penderitaan-penderitaan badani yang Tuhan izinkan terjadi, biarkan itu terjadi. Karena itu akan berlalu dengan caranya Tuhan. Tetapi kemurnian iman ini akan terus diproses Bapak Ibu. Sampai kita menjadi seorang pemenang. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan. Bagian yang keempat yaitu penderitaan bisa terjadi karena proses pembentukan. Proses pembentukan seperti apa yang dimaksudkan Bapak Ibu? Mari kita buka 2 Timotius Bapak Ibu. 2 Timotius pasalnya yang ke-2, ayatnya yang ke-3. Firman Tuhan di situ berkata 2 Timotius, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Panggilan untuk ikut menderita. Bapak Ibu, penderitaan bisa terjadi karena proses pembentukan. Sebagai prajurit Kristus, sebagai warga kerajaan Allah Bapak Ibu, kita ini dipanggil untuk menderita. Kita ini dipanggil untuk memikul salib yang tidak mampu kita lakukan Bapak Ibu. Itu istimewanya orang Kristen. Sekali lagi tadi saya sudah mengawali bahwa orang Kristen bukan hanya bersukacita karena sudah diberikan kasih karunia untuk kehidupan yang kekal, tetapi juga bersukacita karena kita dipanggil untuk ikut mengambil bagian di dalam penderitaannya Kristus Bapak Ibu. Sebelum Bapak Ibu Saudara dan saya menderita, Kristus terlebih dahulu melakukannya, yang memberikan contoh bagaimana kesabaran di dalam penderitaan sampai ia kembali kepada Bapa. Begitu pula dengan kita sebagai orang Kristen Bapak Ibu. Sebagai prajurit Kristus, kita harus siap. Kita harus siap diproses di dalam penderitaan. Tuhan membentuk kita dengan tujuan supaya kita menjadi tentara-tentara Kristus yang sejati, yang tangguh Bapak Ibu. Sehingga kita berani menghadapi setiap tantangan, serta kita mampu untuk menjadi seorang pemenang Bapak Ibu. Kita harus menjadi pemenang Bapak Ibu di dalam meraih mahkota kehidupan. Kita harus seperti seorang petani yang bekerja keras untuk mendapatkan hasil yang terbaik Bapak Ibu. Begitu pula dengan kita. Di dalam penderitaan badani yang Tuhan izinkan kita alami di muka bumi ini, kita juga harus berjuang, berkeras di hadapan Tuhan. Bagaimana untuk sampai kepada kemenangan yang sejati itu Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan. Sekali lagi Filipi 1 ayat 29 berkata, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan untuk menderita untuk Dia. Karena itu proses yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, biarkanlah itu terjadi Bapak Ibu. Tanpa kita harus menyalahkan Tuhan, tanpa kita harus menyalahkan sekeliling kita,
tanpa kita harus menyalahkan anak, istri, dan keluarga yang lain, Bapak Ibu. Tapi biarkan itu terjadi, karena Tuhan tidak akan melihat sejauh mana penderitaanmu, tapi Tuhan mau melihat sejauh mana imanmu di dalam penderitaan itu, Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan, mari saya mengajak jemaat GKSI Given memaknai betul bahwa ternyata di dalam penderitaan yang ada, Tuhan ikut bekerja. Tuhan ikut menolong kita. Tuhan berjanji bahwa setiap hal yang terjadi, selai rambutmu pun Tuhan perhatikan, apalagi yang lain, Bapak Ibu. Kalaupun dalam keluarga kita saat ini ada masalah, ada penderitaan, ada yang merasakan sakit penyakitnya sudah bertahun-tahun, sekali lagi Bapak Ibu, semua Tuhan izinkan terjadi karena Dia mau melihat bagaimana respon kita kepadanya, bagaimana iman kita kepadanya, bagaimana kita berserah penuh di dalam kekuatannya Tuhan. Tadi lagu pujian firman Tuhan sangat memberkati kita bahwa hanya Dialah satu-satunya yang kita andalkan, hanya Dialah satu-satunya yang kita percaya. Maka dalam penderitaan yang kita alami saat ini juga, Dialah satu-satunya yang menjadi sumber pengharapan Bapak Ibu Saudara dan saya. Dunia ini sekali lagi tidak lagi memberikan kita jaminan untuk bagaimana ke depannya kita akan hidup lebih baik, lebih aman, lebih tentram Bapak Ibu. Tapi akan lebih memberikan kita ke depan tantangan kehidupan, penderitaan yang sulit. Karena itu mari kita kuat. Mari kita Bapak Ibu mampu menjadi pemenang yang sejati. Mari kita membuktikan bahwa iman kita dimurnikan sampai kepada kekekalan itu Bapak Ibu. Karena itu kesimpulannya Bapak Ibu bagi jemaat GKSI Given. Penderitaan bukan hal yang memalukan. Ayatnya yang ke-6 Bapak Ibu, tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Bapak Ibu, itu janji Tuhan. Bahwa kalau engkau menderita, jangan engkau malu Bapak Ibu. Tapi hendaklah engkau bersuka cita di dalam Kristus. Bahwa dalam penderitaan, iman kita semakin bertumbuh. Dengan mengerti maksud Allah di balik penderitaan, maka kita akan sadar bahwa kita tidak sendirian Bapak Ibu menghadapinya. Karena Yesus Kristus ada di dalam kita, yang memberikan kemenangan bagi kita. Di balik penderitaan kita alami Bapak Ibu ada maksud yang mulia yang Tuhan mau nyatakan dalam keluarga kita, dalam kehidupan kita. Untuk itu hadapilah penderitaan dengan sikap hati yang rendah hati di hadapan Tuhan. Sikap hati yang benar di hadapan Allah. Sebab masalah penderitaan itu akan berlalu Bapak Ibu. Sehingga itu akan mendatangkan kemurnian iman yang sejati di hadapan Tuhan. Dan kita akan menjadi pemenang-pemenang yang sejati di hadapan Allah. Dan saya rindu Bapak Ibu, jemaat GKSI Given pun akan menjadi pemenang-pemenang yang sejati. Jemaat GKSI Given tidak akan pernah kalah dalam penderitaan. Jemaat GKSI Given akan menjadi jemaat yang tangguh, yang kokoh. Sekalipun Bapak Ibu, kehidupan kita, keluarga kita, mengalami penderitaan. Biarlah firman Tuhan Bapak Ibu meneguhkan kita dan kembali lagi menguatkan kita untuk melangkah satu minggu ke depan. Bahwa apapun yang terjadi, penderitaan apapun yang dialami oleh kehidupan kita, keluarga kita tahu bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami tahu Bapa bahwa tanpa Tuhan kami tidak sanggup berjalan. Tanpa Tuhan kami tidak mampu menghadapi kehidupan yang penuh dengan penderitaan ini Tuhan. Karena itu Bapa, di dalam penderitaan ajarlah kami untuk menjadi pemenang-pemenang yang sejati Tuhan. Karena setiap penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi akan Tuhan selesaikan dengan caranya Tuhan. Tetapi iman kami adalah iman yang harus kami pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Iman yang akan membawa kami hidup di dalam kekekalan bersama dengan Engkau Bapa. Karena itu kuatkan kami, bahkan mampukan kami semua, jemaat GKSI Given, untuk juga kuat dan mampu menjadi pemenang-pemenang yang sejati di dalam iman kami. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita kembalikan kepada Diaken Erik. Terima kasih Tante Lydia atas firman yang luar biasa yang bisa menguatkan kita untuk menjalani kehidupan ke depan yang semakin sulit. Dan pertanyaan Tante Lydia tadi kenapa sudah dijawab di dalam khotbah Bu Pendeta Lydia. Mungkin sangat relate ya. Memang Tuhan tuh tidak mengizinkan Tante Lydia bertanya-tanya. Langsung dijawab melalui firman.
Kita akan mengakui pengakuan iman rasuli kita sebagai respon kita dalam firman Tuhan. Kita mau pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli dimulai percaya kepada Allah, Bapa yang berkuasa, langit-langit, dan bumi, kepada Yesus Kristus, kepada Roh Kudus, berdarah darah Maria, sebagai pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, tidak turun pulang kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, dan hidup yang kekal. Amin. Pengakuan iman rasuli sudah kita naikkan, firman Tuhan sudah kita dengarkan, kita sudah menyembah Tuhan, kita sudah menyaksikan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Tiba saatnya kita mau memberikan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, memberikan yang terbaik kepadanya melalui persembahan hari Minggu kita. Persembahan dapat ditransfer ke rekening yang ada di grup jemaat, itu rekening saya kebetulan. Jadi persembahan dapat ditransfer ke situ, laporannya akan tersedia pada hari sebelum minggu selanjutnya. Nanti semuanya akan saya share di jemaat untuk menopang segala operasional gereja yang kita butuhkan. Pada online ibadah juga kita ada beberapa kebutuhan untuk operasional, jadi Bapak Ibu jemaat diminta untuk menopang operasional gereja kita, dan juga untuk keterlibatan kontribusi kita di dalam sidang sinode nanti untuk tahun ini akan diambil dari kas gereja juga. Itu kita mau memberikan persembahan kita, nanti minta tolong Ibu Bendahara untuk berdoa, Tante Eda. Nanti kita angkat pujian tiada terukur besar kasih setiamu. Besar kasih setiamu, panjang dan lebar yang melebihi jauh tinggi bagian kasih langit, dalam tinggal dan kasih setiamu selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, bersorak memuji Engkau, Yesus, akan bermohon besar anugerah-Mu, memuji nama-Mu. Besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebar yang melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Benar Bapa, kasih setiamu tidak pernah terukur dalam kehidupan kami. Panjang dan lebar melebihi lautan. Bapa, pada siang hari ini kami sangat berterima kasih. Iman percaya kami sudah diisi oleh firman-Mu yang menguatkan kami.
Seringkali bertanya-tanya Tuhan, apa maksud rencanamu? Tapi pada siang hari ini Tuhan, Engkau sudah buka tabir itu dalam kehidupan kami. Bapa, kalau memang masalah ini ada karena dalam kesalahan kami, dosa kami mohon ampun atas segala salah dosa. Tapi ini karena penyakit Tuhan, kami juga menyerahkan ke dalam tangan. Banyak perkara yang Kau buat. Sehingga mata rohani kami boleh terbuka mendengarkan firman-Mu. Kami boleh ada di dalam Bait-Mu yang kudus Tuhan. Kami boleh ada di dalam cinta kasih dan rahmat-Mu. Dan kami boleh ada tetap teguh, iman percaya kami terus datang ada di hadapan hadirat-Mu. Bapa, pada siang hari ini juga kami ingin memberikan persembahan. Bapa, gerakan hati kami semua untuk berikan juga terbaik buat operasional dalam gereja kami Tuhan. Tuhan, Engkau juga memberkati tangan-tangan sudah memberikan, yang akan memberikan. Kami percaya berkat-Mu tidak pernah lalu dalam kehidupan kami semua. Berkat-Mu terus melimpah Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh. Pujilah Engkau, haleluya. Haleluya. Amin. Saudara, kita mau melanjutkan ibadah hari ini. Ibadah kita sudah masuk ke dalam akhir dari ibadah hari ini. Nanti doa syafaat akan dipimpin oleh Pendeta Lilis. Kita akan mengangkat pujian terakhir kita. Kita tahu kita tidak dapat jalan sendiri tanpa Tuhan Yesus. Tolong keluarga Bang Armstrong untuk mengangkat pujian ini. Sebagaimana pujian yang boleh kami bawa di hadapan-Mu Bapa. Benar Tuhan bahwa kami tidak pernah mampu berjalan sendiri tanpa pertolongan-Mu. Kami tidak pernah mampu berjalan sendiri di luar daripada pimpinan Tuhan. Kami menyadari Tuhan, kehidupan kami adalah kehidupan yang tidak layak sesungguhnya Tuhan. Tetapi kasih karunia-Mu melayakkan kami. Tetapi anugerah-Mu boleh memimpin kami Tuhan untuk hidup di dalam kebenaran yang Engkau nyatakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh datang kembali kepada kami, menguatkan kami, mengingatkan kami, bahkan membentuk dan mendidik kami Tuhan,
bahwa kami sejatinya perlu untuk lebih lagi kuat, perlu lebih lagi bersandar dan menaruh pengharapan kami di dalam Engkau ya Bapa. Sebab kami menyadari Tuhan bahwa pada akhir-akhir zaman ini Tuhan, segala penderitaan akan membawa kami kepada kebinasaan Tuhan. Tetapi berbahagialah setiap kami orang percaya yang boleh bertahan dalam penderitaan, di dalam kasih karunia, di dalam anugerah dan penyertaan-Mu Tuhan, yang akan membawa kami kepada kemenangan iman yang sejati, membawa kami kepada kemenangan iman untuk kami semakin sempurna di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak untuk firman Tuhan yang diperdengarkan kepada kami. Sempurnakan Tuhan dan tolong kami di dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus, agar kami boleh melakukannya sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan, Pendeta Lydia, di dalam segala pergumulannya, pelayanannya Tuhan, kiranya boleh diberkati terus lebih heran Tuhan. Singkapkan apa yang menjadi isi hati Tuhan kepada jemaat-Mu GKI Given, sehingga setiap kami Tuhan boleh terus dikuatkan dan ditopang oleh kebenaran firman-Mu. Bahkan Bapa di dalam surga, kami bersyukur juga Tuhan untuk jemaat Tuhan yang terus setia, yang tetap ada sampai dengan saat ini Bapak, jemaat GKI Given. Tolong setiap mereka ya Bapak, untuk boleh kuat di dalam Engkau Tuhan. Kami boleh tetap mengerti di dalam penderitaan yang ada, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah Tuhan setiap kami memiliki pengharapan yang benar di dalam Engkau, bahwa segala sesuatu yang terjadi akan membawa kami kepada kesempurnaan, di mana Tuhan melihat kami Tuhan, tetap menaruh pengharapan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dari awal, pertengahan, hingga pada berakhirnya ibadah ini, Tuhan boleh memimpin dan menyertai Bapa. Kami mau membawa syafaat kami Tuhan, ampuni segala pelanggaran kami Tuhan, apa yang diucapkan oleh bibir mulut kami Bapa, sehingga apa yang keluar dari mulut kami saat ini Tuhan berkenan mendengar, dan jawablah ya Bapa, sesuai dengan turut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa ya Bapa saat ini, untuk seluruh pergumulan bangsa kami Tuhan, di dalam segala sesuatunya Bapa, kami tetap meminta pimpinan Tuhan, agar bangsa Indonesia terus dimampukan di dalam pimpinan Bapak Presiden kami Bapa, untuk terus melewati masa-masa sulit ini Bapa, dengan terus bergantung kepada Engkau, dan tetap memandang kepadamu ya Bapa. Kuatkan dan satukan hati setiap para pemimpin bangsa ini Tuhan, dari seluruh yang ada di kota, sampai dengan desa-desa, bahkan pelosok Tuhan, agar para pemimpin bangsa Tuhan, juga terus dimurnikan hatinya, dimurnikan pemikirannya Tuhan, apa yang menjadi tanggung jawab mereka yang di dalam Engkau, apa yang menjadi tanggung jawab mereka kepada masyarakat ya Bapak, boleh dilakukan dengan sungguh-sungguh ya Bapak, di dalam janji yang telah mereka taruhkan pada Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh topang seluruh untuk garda terdepan saat ini Bapak di dalam penanganan pandemi COVID, baik juga untuk para tenaga kesehatan Tuhan Yesus, para kepolisian Bapak, bahkan orang-orang yang saat ini boleh terdampak penyakit ini Tuhan, baik yang ada di rumah sakit maupun yang berada di rumah-rumah Tuhan untuk isomannya Bapa. Yang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah penghiburan dan kekuatan sejati datangnya daripada Tuhan, akan membuat mereka pulih di dalam sukacita yang sejati daripada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ya Bapa, apa yang menjadi pergumulan bagi bangsa ini Tuhan. Kami berdoa Bapa, biarlah juga pada masyarakat Indonesia, boleh kami semakin satu hati, tidak terpecah belah oleh karena huru hara yang terjadi Tuhan. Tidak kami terpecah belah oleh karena ada yang saling sikut menyikut satu dengan yang lain ya Bapak. Tetapi sebagai gereja-gereja Tuhan juga yang ada di seluruh penjuru Indonesia, boleh kami menjadi tiang-tiang untuk menguatkan jemaat kami, untuk tetap menaruh pengharapan di dalam Engkau. Dan kami tidak mudah Tuhan digoyangkan oleh karena hal-hal yang akan membawa kami kepada pemecah belah bangsa ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati seluruh pengurus gereja Tuhan, berkati seluruh denominasi gereja Tuhan, agar kami tetap semakin kokoh di dalam firman yang hidup, sehingga bangsa ini Tuhan, boleh kami juga bawa Tuhan, untuk melihat kepada janji Tuhan, untuk kami boleh semakin menyenangkan Engkau Bapa di dalam seluruh keberadaan hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, dan kami rindu Bapa untuk seluruh para misionaris Tuhan, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di seluruh luar negeri Bapa. Berdoa mampukan dan kuatkan mereka Tuhan. Mereka menjalankan satu misi dan tanggung jawab di dalam Engkau,
untuk terus mengabarkan kabar Injil kepada orang-orang yang tidak terjangkau. Tapi biarlah apa yang mereka butuhkan boleh dicukupkan. Segala penderitaan yang mereka alami, Tuhan beri penghiburan dan kekuatan. Sehingga firman Tuhan disebarluaskan dan nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami pun rindu Bapa berdoa secara khusus untuk gerejamu GKSI Given, di mana kami ada sampai dengan saat ini semua karena anugerah Tuhan. Berkati seluruh pengurus gereja GKSI Given Tuhan. Dari Bapak Gembala kami Pendeta Istia, kami para hamba-Mu pendeta, baik hamba-Mu maupun Pendeta Lydia. Berkati juga ketujuh diaken kami Tuhan, agar kami semakin kuat dan kokoh. Satu hati, satu visi, satu tujuan di dalam Engkau. Membawa jemaat yang Tuhan percayakan sampai saat ini ada. Dari anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, dewasa, sampai dengan lansia. Tetap satu hati, tetap seiman, sepikir Tuhan. Melihat kepada janji Tuhan. Kami tidak mau lagi Tuhan ada hal-hal yang membuat kami terpecah belah. Tapi kami sebagaimana firman-Mu katakan, kami adalah satu tubuh. Setiap kami memiliki tugas tanggung jawab kami masing-masing. Ajarkan setiap kami Tuhan tetap setia, tetap komitmen di dalam tanggung jawab kami. Begitu juga dengan jemaat Tuhan. Jikalau ada jemaat kami yang saat ini sudah mulai mundur Tuhan. Jemaat kami sudah mulai lemah Tuhan. Tolong mereka Tuhan, kuatkan Tuhan. Kami tahu ini situasi sulit. Kami pun sangat dibatasi gerak-gerik Tuhan. Tapi kami percaya tangan kuasa Tuhan akan senantiasa menyertai dan memimpin setiap mereka. Kami serahkan jemaat-Mu. Engkau yang mengasihi mereka lebih lagi Tuhan daripada bagaimana kami mengasihi mereka. Engkau yang akan memperhatikan mereka sebagaimana kami Tuhan memperhatikan mereka Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan mereka, kami percaya tangan Tuhan akan menolong dan menopang mereka. Satu hal yang kami minta Tuhan, biarlah jemaat GKSI Given terus tumbuh di dalam iman pengharapan yang benar. Tetap menaruh pengharapan bukan kepada siapa-siapa, tapi kepada Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Sehingga pertumbuhan iman jemaat-Mu Tuhan semakin murni, semakin kokoh, semakin kuat. Hingga ketika ada hal-hal yang menggoyahkan kami tetap kuat di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati sinode kami GKSI Tuhan. Di dalam perencanaan untuk mengadakan sidang sinode, biarlah kiranya Tuhan akan menuntun, Tuhan akan memberkati, mencukupkan, dan Tuhan juga yang akan menyediakan. Berkati juga Tuhan Yesus hubungan kami antara GKSI Given dengan sinode, biar kami semakin erat, semakin bersatu hati Tuhan, dan kami juga boleh semakin menopang satu dengan yang lainnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Seluruh pengharapan kami, kehidupan kami selama 1 minggu ke depan, kami percayakan kepada Engkau. Kami minta tangan Tuhan yang akan menopang, tangan Tuhan yang akan menuntun kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang akan memulihkan dan menguatkan kami. Terima kasih Bapa, ini seluruh pengharapan kami, kerinduan kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Kami mau sempurnakan dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Doa syafaat saya berikan kepada Bapak Gembala. Doa berkat. Kekasih-kekasih Allah, umat kecintaan Allah, ibadah online ini telah selesai. Dan kiranya Allah, Abraham, Ishak, dan Yakub akan memberkati pekerjaanmu sepanjang minggu berjalan ini, usahamu sepanjang minggu berjalan ini. Keluar masuk pintu rumahmu, engkau semakin naik, bukan turun. Dan Allah, Abraham, Ishak, dan Yakub akan menjaga kesehatan keluargamu. Mulai hari ini, besok lusa, baik jemaat yang ada dalam ibadah Zoom ini, ataupun yang mendengarkan recording. Dan dia akan mengajak kita bersama dengan dia, memerintah dengan dia di langit yang baru, bumi yang baru. Yang percaya katakan, amin. Bapa, Terima kasih.
Saya persilakan Bapak Ibu untuk bersaat teduh kembali, dan untuk mengakhiri ibadah hari ini saya mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.